Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alam Rahmatullah selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan informasi yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan mengenai proyek akhir kami yang berjudul Implementasi Deep Learning Generatif pada Steganografi Citra Alam untuk Optimasi Imperceptibility dan kami dari kelompok 12 kelas C yang beranggotakan saya, Fani Maharani, dengan NPM 237006048. Selanjutnya ada Kevin Ibrahimovic dengan NPM 237006073. Dan yang terakhir Andi Raffian dengan NPM 237006074. Selanjutnya, untuk latar belakang dari proyek kami ini ialah pada era digital ini, pertukaran informasi secara daring menuntut keamanan dan kerahasiaan data. Steganografi menjadi solusi dengan menyisipkan data rahasia ke dalam media, seperti gambar, tanpa menimbulkan kecurigaan. Seiring perkembangan teknologi, metode deep learning seperti GAN ini menawarkan peningkatan pada kualitas visual dan kapasitas penyisipan atau payload. Proyek ini mengembangkan aplikasi steganografi berbasis deep learning dan membandingkan kinerjanya dengan metode klasik LSD untuk mengevaluasi efektivitas dalam menjaga keamanan informasi. Selanjutnya, untuk teori dasar teknik steganografi akan disampaikan oleh Kevin. Selanjutnya ada teori dasar teknik steganografi, yaitu teknik menyembunyikan informasi di dalam media digital sedemikian rupa sehingga informasi tersebut tidak terdeteksi oleh pihak ketiga. Dan dalam konteks proyek ini, media yang digunakan adalah citra alam. Dan ada dua teori utama. Yang pertama yaitu imperceptibility, yaitu perubahan pada gambar tidak boleh tampak oleh mata manusia. Yang kedua, payload capacity, seberapa besar pesan yang bisa disimpan tanpa mengurangi kualitas gambar. Selanjutnya ada algoritma yang digunakan, yaitu kami menggunakan LSB dan GAN. Yang pertama ada LSB, yaitu significant bit. Karena tujuannya itu untuk memisahkan setiap karakter pesan menjadi bit-bit dan mengambil tiap piksel dari gambar, 2 bit terakhir LSB dari setiap komponen warna RGB dengan bit pesan. Selanjutnya yaitu menyimpan metadata seperti panjang pesan di bagian awal piksel. Yang kedua ada GAN based steganography, yaitu ada encoder menggabungkan gambar plus pesan menghasilkan gambar stego sintetis. Yang selanjutnya ada decoder memprediksi kembali pesan dari gambar stego menggunakan CNN, Convolutional Neural Network. Yang selanjutnya ada menggunakan prinsip adversarial training antara generator dan diskriminator. Metode atau algoritma yang digunakan, yang pertama ada LSB atau Less Significant Bit. Alasan menggunakan metode ini sebagai pembanding, yang pertama ada teknik sederhana dan juga cepat. Lalu yang kedua ada mudah diimplementasikan di PHP, Laravel, dan dapat diterapkan langsung pada gambar bitmap atau PNG. Lalu yang kedua ada GAN atau Generative Adversarial Network. GAN ini merupakan pendekatan deep learning yang menghasilkan gambar baru yang secara visual alami dan juga meningkatkan imperceptibility dan payload dibanding dengan LSB. Dibuat menggunakan Python dan juga diintegrasikan ke sistem Laravel melalui CLI atau API lokal. Dan yang terakhir ada metode evaluasi. Yang pertama ada PSNR atau Peak Signal to Noise Ratio, yang dimana mengukur tingkat distorsi gambar. Lalu yang kedua ada SSIM atau Structural Similarity Index. Ini mengukur kesamaan struktur antar gambar asli dan juga steganografi. Lalu ada pengujian dan hasil dari aplikasi. Untuk tujuan pengujian sendiri yang bertujuan untuk mengevaluasi kualitas gambar hasil steganografi menggunakan dua metode berbeda, yaitu GAN atau Generative Adversarial Network dan juga LSB, dengan dua metrik evaluasi utama, yaitu PSNR yang menunjukkan tingkat distorsi antara gambar asli dan gambar stego, dan juga SSIM yang menunjukkan kesamaan struktur visual antara dua gambar. Untuk hasil pengujian dapat dilihat di tabel ini, di mana metode GAN PSNR-nya itu 103,18 dp dan SSIM-nya
0,00. Lalu untuk LSB, PSNR-nya 99,76 dB dan SSIM 0,00. Yang pertama di sini ada encode dan decode message, yaitu encode untuk menyimpan pesan tersembunyi dan decode message yaitu untuk memperlihatkan pesan yang disembunyikan. Yang pertama kita akan memilih gambar yang terlebih dahulu. Kita pilih gambar ini, terus masukin teks yang akan disembunyikan. Kita pilih yang LSB untuk metodenya. Kita encode. Successful, terus kita download, dan ini untuk hasil PSNR dan SSIM-nya. Kita decode, kita decode message-nya, dan benar, pesan ini tersembunyi, keluar pesan ini tersembunyi. Jadi udah sesuai dengan pesan yang disisipkan. Yang selanjutnya itu kita akan memilih metode GAN, ganti metodenya menjadi GAN, encode image, successful, dan download lagi. Nah, udah kita pilih image-nya, kita ganti metodenya, dan decode hasilnya. Pesan ini tersembunyi satu. Ya, untuk kedua metodenya sudah berhasil dijalankan, ya. Dan selanjutnya yaitu untuk learning material, yaitu materi yang ada di web kami. Yang pertama ada apa itu steganografi, selanjutnya ada LSB method, selanjutnya ada GAN method, dan upload image, intermezzo, dan result. Terus ini hasil yang tadi, ini original image, dan ini yang sudah jadi stego image, dan metodenya LSB. Dan matrix di sini ada PNSR, yaitu PNSR yaitu Peak Signal to Noise Ratio, yaitu untuk mengukur seberapa mirip gambar stego hasil dengan gambar aslinya berdasarkan perbedaan nilai pixel secara matematis. Dan yang satuannya yaitu desibel. Jadi umumnya nilai PSNR antara lebih dari 50 itu sangat mirip, nyaris tak terdeteksi perbedaannya oleh mata manusia. 20-40 dB kualitas baik hingga cukup, dan yang sayapnya itu 85,77 yaitu sudah luar biasa tinggi, artinya gambar stego hampir identik dengan gambar asli secara visual. Selanjutnya ada SSIM. SSIM itu apa sih? Structural Similarity Index, yaitu untuk mengukur kemiripan struktural dan persepsi visual antara dua gambar dengan rentang nilai 00 sampai 10, yaitu yang punya size 00. Kelebihan dari aplikasi ini mendukung dua metode klasik LSB dan modern itu GAN. Yang selanjutnya berbasis web, mudah diakses tanpa instalasi. Yang ketiga, integrasi AI untuk optimasi imperceptibility dan pilot. Yang keempat, evaluasi otomatis menggunakan PSNR dan SSIM. Selanjutnya, kekurangan dari aplikasi. Metode GAN membutuhkan waktu lebih lama dibanding LSB. Yang kedua, ukuran gambar stego dari GAN ini bisa lebih besar dari gambar yang diinput. Yang ketiga, bergantung pada integrasi Python di server untuk metode AI. Dan yang terakhir, nilai SSIM belum akurat, yaitu terbaca 0,00 meskipun gambar tampak identik secara visual. Baik, untuk kesimpulannya, aplikasi steganografi berbasis web ini menggabungkan dua metode klasik LSB dan modern GAN. LSB ini mudah dan cepat diterapkan, sementara GAN menggunakan deep learning untuk menghasilkan gambar stego dan imperceptibility dan kapasitas pesan yang lebih tinggi. Untuk evaluasi menggunakan PSNR dan SSIM menunjukkan bahwa GAN memiliki PSNR lebih tinggi, yaitu 103,18 dB dibanding LSB dengan 99,76 dB, meskipun nilai SSIM belum valid 0,00 karena kemungkinan kesalahan teknis.
Dan yang terakhir, aplikasi ini unggul karena mudah diakses, mendukung dua metode, terintegrasi AI, namun kekurangannya termasuk waktu proses scan yang lebih lama, ukuran file lebih besar, dan akurasi evaluasi SSIM yang masih perlu diperbaiki. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.